Saya akan menjelaskan konsep pilihan kata diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilihan memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan, dan sebagainya. Nah, jadi kan keterbatasan kosakata yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari itu membuat seseorang itu mengalami kesulitan mengungkapkan maksudnya kepada orang lain. Sebaliknya juga ya, jika kita terlalu berlebihan dalam menggunakan kosakata juga mempersulit orang-orang untuk memahaminya. Nah, jadi karena itu kita belajar ini tuh agar tidak terjadi hal yang tadi. Jadi kita bisa mengetahui dan memahami bagaimana pemakaian kita dalam berkalimat atau berkomunikasi. Nah, secara singkat sih, kalau misalkan diksi itu penggunaan kata-kata secara tepat ya, untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat seperti itu. Kerap kali saat berkomunikasi terjadi beda pendapat yang disebabkan kesalahpahaman. Salah satu faktornya adalah penggunaan dan kesesuaian kata atau diksi yang tidak tepat. Lebih dalam lagi, masalah ini dipengaruhi dengan 3 hal, yaitu yang pertama, pokok persoalan yang dibawakan. Yang kedua, para hadirin yang terlibat dalam komunikasi. Dan yang ketiga, diri kita sendiri. Selanjutnya, ketetapan dan kesesuaian kata. Ketetapan. Persoalan ketetapan, kita bertanya, apakah pilihan kata yang dipakai sudah setepat-tepatnya atau tidak? Sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya, kesesuaian. Kita mempersoalkan apakah pilihan kata dan gaya bahasa yang dipergunakan tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan orang yang hadir. Selanjutnya, syarat kesesuaian diksi. Tingkat perubahan tiap bahasa tergantung dari berbagai macam faktor. Selain itu juga ada unsur bahasa bersyarat yang perlu dijaga agar tidak merusak suasana. Unsurnya ialah yang pertama, hindari unsur substandar dalam situasi yang formal. 2. Gunakan bahasa ilmiah dalam situasi khusus dan bahasa populer dalam situasi umum. 3. Hindari jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. 4. Hindari pemakaian kata-kata slang. 5. Jangan menggunakan kata percakapan dalam tulisan. 6. Hindari ungkapan Selanjutnya ada kesalahan pilihan kata. Yang pertama ada ketidaksesuaian. Dari 199 data dalam penelitian ini, ditemukan sebanyak 2 tuturan kata yang tidak mengikuti pilihan kata dari segi ketidaksesuaian. Berikut tuturan yang tidak mengikuti pilihan kata dari segi ketidaksesuaian. Yang pertama ada, mari kita bertani, manfaatkan lahan tidur hati bahagia, rezeki pun insya Allah menyertai juga. Ini tidak mengikuti penggunaan pilihan kata dalam hal ketidaksesuaian. Kata tidur tidak sesuai digunakan untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Agar dapat menjadi kalimat yang efektif, seharusnya menggunakan kata kosong. Yang selanjutnya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Muda adalah kekuatan, jadilah pemuda yang senantiasa berbakti untuk umat dan bangsa. Tuturan ini tidak mengikuti penggunaan pilihan kata dalam hal ketidaksesuaian. Kata berbakti tidak sesuai digunakan untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Agar dapat menjadi kalimat yang efektif, seharusnya menggunakan kata mengabdi. Yang selanjutnya ada ketidaktepatan. Dalam penelitian ini,
Dari 199 data, ditemukan sebanyak 13 tuturan yang tidak mengikuti pilihan kata dari segi ketidaktepatan. Yang pertama, dengan pengurus Bundo Kanduang Kab Agam. Yang kedua, dengan Hidayat Taufik, Camat Malalak, Wali Nagari Ketua Bamus, dan Ketua KAN se-Kecamatan Malalak. Yang ketiga, dengan Buya Haji Suhaili, TK Mudo di Ponpes Darul Ikhlas. Yang keempat, dengan pengurus LKAAM dan Bundo Kanduang Kota Bukit Tinggi. Yang kelima, dengan Ida Russalam, TK Sultan dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin, Ringan-Ringan, Pakandangan. Yang keenam, dengan Dr. Andes Haji Irdiansyah Tarmizi, Bupati Kabupaten Tanah Datar, Arianto, Camat Batipuah dan Wali Nagari Ketua BPRN, Ketua KAN, Bundo Kanduang se-Kecamatan Batipuah. Yang ketujuh, dengan masyarakat di Masjid Darussalam Sungai Baluka Nagari dan 7 Kecamatan Palpuah, Kabupaten Agam. Yang kedelapan, dengan Ustadz Abdul Somad, Kamis 21 Juni 2018. 9. Dengan Camat dan Ketua LKAAM Tanjung Mas. Wali Nagari, Ketua BPRN, Ketua KAN, se-Kecamatan Tanjung Mas, Kabupaten Tanah Datar. Ke-10. Dengan Camat Kapolsek LKAAM Kecamatan Tanjung Baru, Bahagian Perekonomian Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari, tuturan 1 sampai dengan 10, ini memiliki kesalahan yang sama. Kesalahannya adalah sama-sama tidak mengikuti penggunaan pilihan kata dalam hal ketidaktepatan. Kata dengan tidak tepat digunakan untuk mengawali kalimat. Agar dapat menjadi kalimat yang efektif, seharusnya menggunakan kata bersama, sehingga dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. 11. Alhamdulillah, terima kasih buat keluarga, sahabat, teman yang telah setia memberikan atensi dan dukungannya. Tuturan 11 ini tidak mengikuti penggunaan kalimat dalam hal ketidaktepatan. Kata buat tidak tepat digunakan untuk mengawali kalimat. Agar dapat menjadi kalimat yang efektif, seharusnya menggunakan kata kepada, sehingga dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima. 12. Dusun Bose, Desa Sika Baulan, kampung penghasil ikan terutama olahan ikan asin yang berkualitas baik. Semoga terus tumbuh dan berkembang usaha perikanan warga. Tuturan 12 ini tidak mengikuti pilihan penggunaan kata yang tepat dalam hal ketidaktepatan. Dalam pemilihan kata, di antara kata Sika Baulan, kampung tidak tepat menggunakan tanda baca koma. Untuk mengungkapkan sebuah gagasan agar dapat menjadi kalimat yang efektif, seharusnya menggunakan kata merupakan di antara kata Sika Baulan dan kampung. 13. Ada 4 kota melaksanakan pilkada: Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Tuturan 13 ini tidak mengikuti penggunaan pilihan kata dalam hal ketidaktepatan. Di antara kata ada 4 kota melaksanakan pilkada. Kota tidak tepat menggunakan tanda baca koma. Untuk mengungkapkan sebuah gagasan, agar dapat menjadi kalimat yang efektif, seharusnya menggunakan kata yaitu. Materi selanjutnya adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia. Jenis kata dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 9. Yang pertama ada nomina, atau disebut juga kata benda. Nomina ini terbagi menjadi 2, ada nomina konkret dan nomina abstrak. Nomina konkret itu yang ditangkap oleh panca indera, seperti rumah, batu, binatang. Sedangkan nomina abstrak itu yang tidak ditangkap oleh panca indera. Contohnya kebesaran, kekuatan. Yang kedua ada kata kerja atau disebut verba. Verba ini dibagi menjadi 2, ada kata kerja penuh dan kata kerja bantu. Kata kerja penuh ini berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan kata-kata lain. Sedangkan kata kerja bantu ini untuk membantu kata kerja lain dalam bentuk struktur kalimat yang lengkap. Kata kerja bantu terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, untuk menyatakan keharusan seperti harus, meskipun, perlu, dan menyatakan kemampuan, sanggup, mampu, dan yang terakhir menyatakan keinginan. Contohnya ingin, hendak, mau, dan suka. Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat. Ciri dari kata sifat dapat diberi keterangan pembanding, diberi keterangan penguat, dan umumnya dapat diingkari dengan kata ingkar seperti tidak. Keempat, ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada adverbia kuantitatif
adjektif berhubungan dengan jumlah, contohnya banyak. Adverbial limitatif berhubungan dengan pembatasan, contohnya hanya. Adverbial frekuentif, makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya sesuatu, seperti sering, jarang, selalu, dan kadang-kadang. Adverbial waktu, yaitu dengan waktu terjadinya suatu peristiwa, contohnya seperti baru, segera. Ada adverbial komprehensif, yaitu pertentangan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya, contohnya bahkan, malahan, dan justru. Terakhir ada adverbial keniscayaan, makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya suatu peristiwa, contohnya pasti dan tentu. Kelima ada pronomina, disebut juga dengan kata ganti. Pronomina ini terbagi menjadi 3, ada pronomina persona, penunjuk, dan penanya. Pronomina persona dipakai untuk mengacu pada orang, contohnya pada diri sendiri atau orang yang diajak bicara. Pronomina penunjuk itu seperti penunjuk umum dan petunjuk tempat. Pronomina penanya berkaitan dengan orang, barang, atau pilihan. Keenam ada konjungsi atau kata sambung. Konjungsi ini terbagi menjadi 2, ada konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar klausa merupakan kata penghubung antara dua buah klausa atau lebih. Konjungsi antar klausa terbagi menjadi 3, ada konjungsi koordinatif, itu perbedaannya pada klausa-klausa sederhana seperti dan, serta, tetapi, atau, sedangkan, melainkan. Konjungsi korelatif itu menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Sedangkan subordinatif ini memiliki status konjungsi bertingkat. Yang terakhir ada konjungsi antar kalimat, contohnya seperti biarpun demikian, sekalipun demikian, sesungguhnya pun demikian. Itu ada preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Ada 11 preposisi. Pertama ada tempat, waktu, sebab, arah asal, arah tujuan, pelaku, alat, perbandingan, hal atau masalah, akibat, dan yang terakhir ada maksud dan tujuan, contohnya untuk, buat, guna, dan bagi. 8 ada artikula atau kata sandang, digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan. Kata sandang terbagi menjadi 2, ada kata sandang jumlah tunggal dan kata sandang jumlah jamak. Kata sandang jumlah tunggal contohnya seperti si dan sang untuk makhluk hidup secara umum, contohnya si kancil dan sang raja. 2 ada Sri untuk nama manusia yang kedudukannya lebih tinggi, seperti Sri Sultan. 3 ada Yang sebagai pengganti nama Tuhan, contohnya seperti Yang Maha Pengampun. 4 ada kata sandang penunjuk jumlah jamak, contohnya seperti para, menggambarkan kelompok orang dengan kesamaan umum seperti pekerjaan, contohnya para mahasiswa. Kata kaum menggambarkan kelompok orang dengan kesamaan tertentu seperti kesamaan ideologi, kaum komunis. Dan terakhir ada umat untuk menentukan kelompok dengan kepercayaan tertentu atau dalam skala yang sangat besar, contohnya umat manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir ada interjeksi atau kata seru, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Interjeksi ini terbagi menjadi 9. Pertama ada interjeksi kekesalan, kekaguman, kesyukuran, harapan, keheranan, kagetan, ajakan, panggilan, dan simpulan.